Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Erikawati, NPM 1804041094. Sebelumnya, yang saya hormati kepada Ibu Atika Riasari sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perusahaan. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Lisna Erikawati, dan yang kedua ada Andiko Sobirin, dan yang ketiga ada Ambara Nini Dwi Sari. Kami di sini akan mempresentasikan tugas dari kelompok 4, yaitu fungsi manajemen perencanaan. Materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian perencanaan. Dalam manajemen perencanaan adalah sebuah patokan untuk kemudahan manajer agar tercapai sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan perencanaan. Tujuan yang pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Yang kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian ketika seorang manajer membuat rencana. Ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, perkiraan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Yang ketiga yaitu meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan melacak hal-hal yang dapat menimbulkan. Yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Yang selanjutnya ada fungsi dan keuntungan perencanaan. Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk mencapai sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber hari, dan ketidakberhasilan dalam penolong tujuan. Karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan terarah. Perencanaan dalam hal ini memang memegang fungsi pengarahan dari apa yang harus tercapai oleh organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan sebagai minimalisasi ketidakmampuan pasti. Pada dasar segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan seringkali sesuai dengan apa yang kita memperkirakan, kan tetapi tidak jarang pula malah di luar perkiraan kita. Jadi menimbulkan ketidakpastian. Yang kedua yaitu perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Yang ketiga, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Melihat dari fungsi perencanaan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada beberapa keuntungan dari perencanaan, yaitu yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu tambahan manajemen mengerti total gambaran operasi yang diinginkan. Yang ketiga, membantu penempatan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat. Yang keempat, memberikan cara mempersembahkan perintah untuk beroperasi. Yang kelima yaitu memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang keenam, membuat tujuan lebih khusus, detail, dan lebih mudah untuk dimengerti. Nah, demikian tadi presentasi materi pertama yang saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Andiko Sobirin. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang kedua yang akan melanjutkan materi atau poin-poin yang selanjutnya, yaitu yang D, elemen perencanaan. Jadi di dalam elemen perencanaan itu ada dua hal penting atau dua poin penting. Yang pertama adalah sasaran, yang kedua adalah rencana. Jadi dalam elemen perencanaan itu kita harus menentukan terlebih dahulu sasaran kita sebelum kita membuat rencana. Karena
Saat kita menentukan sasaran kita, maka kita akan membuat suatu rencana-rencana untuk mencapai hal tersebut. Lalu yang E yaitu bentuk-bentuk perencanaan. Di sini bentuk-bentuk perencanaan ada dua. Yang pertama adalah rencana global. Jadi dalam rencana global itu ada 4 poin, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan perlakuan. Perlakuan di sini adalah suatu hambatan yang dihadapi oleh organisasi. Lalu yang kedua adalah rencana strategis. Nah, rencana strategis adalah bagian daripada rencana global yang lebih detail atau lebih mendalam. Jadi ada 3 alasan penggunaan perencanaan strategis ini, yaitu memberikan kerangka dasar dari perencanaan lainnya. Yang kedua, mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Yang ketiga adalah titik asal pemahaman dan kegiatan manajer dan organisasi. Yang kedua, rencana operasional, rencana sekali pakai, rencana tetap, atau kedudukan rencana yaitu berupa pendekatan standar untuk penanganan situasi. Lalu yang F yaitu unsur dan sifat perencanaan. Yang pertama adalah unsur-unsur perencanaan. Di dalam unsur-unsur perencanaan itu ada poin A yaitu tujuan, yang B adalah politik atau kebijaksanaan yaitu terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di organisasi. Yang C adalah prosedur atau tata cara, urutan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ke D yaitu budget, yaitu suatu anggaran yang berupa ikhtisar daripada penghasilan yang diharapkan dicapai dan biaya atau input yang diperlukan untuk mencapai hasil itu sendiri. Yang ke E adalah program, adalah campuran dari tujuan, politik, prosedur, dan budget yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu kerangka tindakan untuk waktu yang akan datang. Nah, lalu di sini ada juga sifat-sifat dari perencanaan. Yang pertama adalah dirumuskan dengan kata-kata sederhana. Ini untuk mempermudah pemahaman dari karyawan ataupun pemahaman dari orang-orang yang akan menjalankan rencana tersebut. Yang ke B adalah fleksibel, C adalah konsisten dan stabil, yang ke D seimbang, yang ke E lengkap. Nah, itu tadi adalah penyampaian saya dari pemateri yang kedua, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ambarani Dwisari, NPM 1804041014 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas G. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang hambatan dalam perencanaan dan cara mengatasi. Hambatan 1. Kurang pengetahuan tentang organisasi. Kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Yang keempat, bukan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Yang kelima, ketidaksediaan untuk menutup tujuan-tujuan alternatif. Yang keenam, biaya. Yang ketujuh, takut gagal. Yang kedelapan, kurang tidak percaya diri. Kemudian, cara mengatasi hambatan tersebut meliputi: yang pertama, melibatkan para pegawai, terutama mereka yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan. Yang kedua, memberikan banyak informasi untuk para pegawai tentang rencana dan kemungkinan akibat-akibatnya, jadi mereka mengerti perlunya perubahan serta mendapat manfaat yang diharapkan dan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif. Suatu melacak catatan yang berhasil mendorong kepercayaan untuk para pembuat rencana serta menjadikan rencana baru tersebut diterima. Yang keempat, baik dampak dari perubahan-perubahan yang paling diusulkan untuk para anggota organisasi dan memperkecil gangguan yang tidak perlu. Kemudian yang poin H ada pembuatan perencanaan. Pada dasar dalam pembuatan perencanaan, mesti ada beberapa hal yang mendasar sebagai kerangka dalam pembuatan perencanaan. Menurut George Terry, di dalam sebuah perencanaan sebaiknya mengandung 5W1H, yaitu yang pertama, apa? Bicarakan masalah tentang apa yang menjadi tujuan sebuah perencanaan dalam hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perencanaan tersebut.
Yang kedua, mengapa? Membicarakan masalah mengapa tujuan tersebut harus tercapai dengan mengapa beragam kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, ada di mana? Membicarakan masalah di mana program dalam perencanaan tersebut dilaksanakan. Yang keempat, kapan? Membicarakan masalah kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dan diakhiri. Yang kelima, siapa? Membicarakan masalah siapa yang akan melaksanakan program tersebut. Yang keenam, bagaimana? Membicarakan masalah bagaimana cara melaksanakan program yang direncanakan tersebut. Kemudian, poin yang terakhir ada langkah-langkah pembuatan perencanaan. Yang pertama, menetapkan tugas dan tujuan. Antara tugas dan tujuan tidak dapat terpisah. Suatu rencana tidak dapat diformulir tanpa ditetapkan terlebih dahulu. Apa yang menjadi tugas dan tujuan? Tugas diartikan sebagai apa yang harus dilakukan, sedang tujuan yaitu suatu atau nilai yang akan diperoleh. Yang kedua, observasi dan analisa. Menentukan faktor-faktor apa yang dapat kemudahan dalam penolong tujuan atau observasi. Bila sudah diketahui dan terkumpul, maka dilakukan analisa terhadapnya untuk ditentukan masa mana yang digunakan. Yang ketiga, mengadakan kemungkinan-kemungkinan. Faktor yang tersedia memberikan perencanaan membuat beberapa kemungkinan dalam penolong tujuan, di mana kemungkinan yang telah diperoleh dapat diurutkan atas dasar tertentu. Misalnya, berlaku penyelesaian, besarnya biaya yang dibutuhkan, efisiensi dan efektivitas, dan lainnya. Yang keempat, ada membuat sintesa. Kemudian, kesimpulan dari makalah kami adalah perencanaan merupakan tahapan pagar penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis dalam zaman globalisasi ini. Perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis. Dalam perencanaan terdiri dari macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategi, taktis, dan operasional. Adapun kerangka waktu dalam perencanaan organisasi yaitu rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Suatu perencanaan juga terdapat berbagai hambatan dalam penetapan tujuan. Hambatan tersebut antara lain tujuan yang tidak tepat, sistem penghargaan yang tidak tepat, pasti terhadap perubahan dan keterbatasan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.